Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahar, owner dari Mr. Kribang. Jadi awal mula Mr. Kribang ini, kalau kita mau ceritakan mungkin cukup panjang itu. Awal mulanya itu dimulai dari saya dulu sebelum ada Mr. Kribang. Itu namanya sih sebenarnya Keripik Bawang Kreasi. Nah, itu terbentuk dari sebelumnya ada keripik pisang yang kami kelola juga. Nah, kebetulan keripik pisang ini itu kami berikan sama ibu-ibu yang kira-kira bisa menjadi supplier gitu. Jadi kami fasilitasi produk itu, fasilitasi bahannya. Nah, ketika ada salah satu supplier yang kebetulan waktu itu mengerjakan keripik pisang itu, ada kegagalan di situ. Jadi gagalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan produknya. Akhirnya dari beliau menawarkan, dia bilang mungkin mau coba ini produk ini namanya keripik bawang. Ya oke lah, saya coba. Nah, ketika dicoba kisaran 500 bungkus itu diedarkan di kios-kios dan ternyata ada respon yang bagus. Maka saya melihat waktu itu bahwa oh ini peluang baru nih, ini punya nilai masa depan gitu. Ketika ada respon dari pembelinya mau membeli lebih banyak, lebih besar dari yang kemasan kecil yang kami edarkan waktu itu. Akhirnya dari situ mulailah kami kerjasama dengan memang orang yang membuat itu. Maka terjadilah kita kerjasama, dia membuat, saya memasarkan. Berlanjut kemudian saya ketemu dengan salah satu teman dari Makassar, kebetulan di komunitas juga di TDA. Nah, itu menyarankan, dia bilang kalau bisa harus di branding itu, karena bahasa keripik bawang itu kan terlalu umum, dia harus punya nama sendiri atau nama khusus. Maka kita mulai mencari-cari apa nama yang cocok dari keripik bawang yang dimaksud itu. Awalnya namanya Keripik Bawang Kreasi. Nah, apalagi nama kreasi itu ya semacam mungkin itu semacam percetakan dan lain-lain. Nah, akhirnya saya dengan istri berdiskusi dan mencari terus nama yang cocok. Akhirnya kita namakan awalnya itu Kribang gitu. Tapi kita tambahkan S lagi di belakang karena ada kreasi. Kemudian kita mau berkarakter, maka muncullah yang namanya Mr. Kribang gitu. Jadi saya masih ingat itu betul-betul bertahap gitu, dari 500 bungkus tadi naik menjadi 800-an, naik lagi menjadi 1000-an lebih, sampai waktu itu pernah di angka 3000 lebih per hari gitu, per bungkus yang ukuran 40 gram waktu itu. Nah, pada saat kemarin kami ada ke Makassar dan dapat istilahnya masukan dari teman-teman dari mereka, konsultan gitu, konsultan bisnis, menyarankan, dia bilang coba fokus untuk menaikkan omset lagi gitu. Nah, pada saat kami pulang, kita coba naikkan dari rata-rata per hari itu 2000-an, sekarang sudah tembus 4000-an per hari. Kalau bicara omset, dulu mungkin main di 50, 60, 70 per bulan. Kalau saat ini sudah bisa 130-an gitu. Sebenarnya kalau dulu saya masih ingat dibilang intinya buka usaha. Jadi maksudnya buka, yang penting buka dulu. Jangan dulu berpikir bagaimana, buka. Nanti setelah dibuka baru berpikir bagaimana caranya. Apa kebutuhannya orang, maka kita fasilitasi gitu. Jadi segampang itu sebenarnya. Kalau untuk sekarang ya sebenarnya bagusnya riset sedikit, ya kita buka usahanya gitu. Karena kita melihat kebutuhannya orang apa. Intinya begini, kalau yang lainnya intinya harus punya visi yang jelas gitu ke depannya. Terus motivasinya juga harus dicari. Apa motivasi sampai saya mau terjun ke dunia ini? Harus ada yang membakar gitu, atau ada alasan yang kuat supaya kita tetap bertahan gitu. Karena kalau itu tidak ada, ya mungkin hanya
mungkin habis dapat uang, ketika sepi mungkin akan berhenti. Tapi kalau kita punya alasan yang jelas kenapa kita berusaha atau berbisnis, saya yakin akan lebih lama. Apalagi kayak ini kita sudah punya visi misi 5 tahun yang akan datang, maka kita akan terus bertahan untuk bisa mencapai itu. Dan bahkan nanti kalau sudah 5 tahun sudah kita dapat, bisa jadi kita harus upgrade lagi. Kira-kira apa lagi setelah itu misinya gitu. Karena bisnis apapun menurut saya semuanya bagus. Ya bisnis yang bagus itu dibuka sebenarnya, dijalankan gitu. Bukan yang ditanya-tanya terus gitu. Nah, kira-kira mungkin begitu. Jadi kalau awalnya itu karena saya memang menjalani sendiri, maksudnya turun langsung sendiri, jualan langsung sendiri ke mitra-mitra yang kita jadikan mitra. Jadi kalau di awal karena urus sendiri otomatis berarti memanagenya itu belum terlalu bagus gitu. Mungkin tantangannya di sini karena masih sendiri ya semua istilahnya masih dikerjakan sendiri. Nah, lama-kelamaan saya mencoba untuk mengambil orang ya, dan memang ada waktu itu kebetulan selain Keribang ini dulu sebelumnya sebenarnya lagi menjalankan Kampas Donat juga. Nah, jadi bersamaan sebenarnya waktu itu dan kebetulan yang menjalankan Kampas Donat ini banyak tertarik untuk membawa Keribang juga. Nah, akhirnya sudah ada sudah ada yang bisa menghandle, jadi saya berpindah untuk mengurus keuangannya dan administrasinya. Mungkin seiring perjalanan saya pernah juga istilahnya mengalami itu ditinggal karyawan gitu. Maksudnya ketika sudah banyak tim, tapi tiba-tiba timnya keluar semua. Dari dia keluar lagi, ya kami rekrut lagi. Saya mungkin tidak bisa lupa gitu, karena saya pernah menjalani sendiri. Dan pada saat menjalani sendiri itu betul-betul saya merasakan mengurus usaha atau bisnis itu berat kalau sendiri gitu. Oke, jadi Keribang ini sudah beredar di mana saja? Kalau Keribang kan ke mitra sebenarnya. Jadi menggunakan mitra yang sudah ada, kios-kios, toko, bahkan sudah kita tembus di swalayan gitu, di BNS. Nah, nanti kita akan mencoba lagi untuk masuk di retail modern seperti Transmart dan lain-lain. Kami lebih banyak offline sebenarnya, khususnya yang masih kecil-kecil. Kalau untuk yang besar-besar, itu memang sudah kita coba masuk di swalayan dan sementara ini masih di BNS gitu. Kalau untuk daerahnya yang ukuran kecil ini, sampai hari ini itu tembusnya di Sulawesi Barat, kemudian di daerah Parigi kemarin sudah sampai di Sausu, terus daerah Pantai Timur masih di Ampi Babo, dan insya Allah nanti mungkin akan terus menambah di sana daerah Pantai Barat. Ya kira-kira mungkin kalau untuk di Kota Palu sementara ini kan yang anggap sudah hampir semuanya gitu kita masukkan di mitra gitu. Kios kecil pun sudah tersebar semua Mister Keribang. Iya, betul. Karena memang misinya kita bagaimana setiap kios itu masuk gitu. Jadi pola kita masukkan di kios itu intinya kalau kiosnya menerima kita masukkan. Nanti ketika sudah berjalan akan kelihatan kios mana yang bagus, kios mana yang tidak. Yang tidak bagus tadi ya kita berhentikan kembali. Jadi pernah ditolak kios juga? Banyak sekali. Jadi kalau kita mau bicara jumlah penolakan itu mungkin dari 10 kios ya mungkin cuma 4 atau 3 yang diterima, yang selebihnya ya ditolak gitu. Memang di sini kita sudah tetapkan bahwa dari 2017 atau 2018 itu 5 tahun setelah itu kita sudah membuat misi ada 26.000 mitra, kios, toko, swalayan gitu. Dan 50 outlet Pato. Jadi targetnya memang 10 kali lipat dari 2017. 2017 itu sebenarnya memang Keribang sudah bisa mencapai kurang lebih 100 juta per bulan. Nah, maka targetnya 5 tahun setelah itu kita targetkan 10 kali lipat dari 2017 itu. Nah, kira-kira mungkin gambaran misinya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau sekarang itu dunianya kan memang sudah ya bisa dibilang entrepreneur sudah. Jadi tidak lagi kita berfokus jadi karyawan dan jadi PNS. Apalagi peluang PNS sudah hampir tidak ada gitu. Jadi sudah harusnya memang dirubah. Nah, maka
dengan dunia yang sudah apa ya, bisa dibilang modern juga, digital juga sudah terbuka, artinya peluang di situ menurut saya sangat besar gitu. Jadi ya momentum ini harus dimanfaatkan karena ya sudah masanya gitu. Sudah bukan lagi waktunya kita apa ya, mencari kerja, tapi sudah waktunya menciptakan pekerjaan, dan peluang itu memang sudah di mana-mana gitu. Karena edukasi juga di mana-mana. Jadi ya menurut saya sangat gampang gitu untuk masuk di dunia bisnis, tinggal memang ya bekalnya harus ilmu dulu, belajar lagi gitu. Karena kalau menggeluti dunia ini ya ilmunya harus cukup, kalau tidak cukup berbahaya juga. Nah, kira-kira begitu.